Jajaran Polres Lampung Barat menggelar rekonstruksi perkara kasus pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka Irwandi berusia 22 tahun terhadap Ahsan Fadil Aditya berusia 6 tahun yang merupakan sepupu kandung tersangka. Dalam rekonstruksi yang dilakukan ada sebanyak 30 reka adegan yang dilakukan. Kapolres Lampung Barat AKBP Heri Sugeng Priyanto melalui Kasat Reskrim Ibtu Juherdi Sumandi mengatakan semua adegan yang diperagakan merupakan hasil keterangan dari tersangka dari awal penangkapan dan tidak ada perubahan dan seluruh saksi yang terlibat membenarkan apa yang digambarkan oleh tersangka. Dalam proses rekonstruksi ini penyidik menghadirkan sebanyak 8 saksi termasuk dari pihak kedokteran atau dari pihak puskesmas yang menangani korban pada saat kejadian. Juga beberapa adegan yang menggambarkan saat tersangka menghabisi nyawa korban ada pada adegan ke-16 hingga 20. Ibtu Juherdi mengatakan bahwa pada saat tersangka menghabisi korban, ada 3 kali bacokan yang dilayangkan oleh tersangka terhadap korban yaitu di bagian leher, wajah, tangan hingga punggung korban yang menyebabkan korban meninggal dunia. Untuk pasal ini yaitu 340, dikarenakan hasil pemeriksaan terhadap tersangka sudah merencanakan pembunuhan 2 hari sebelum peristiwa tersebut terjadi sehingga ancaman hukuman yang dikenakan yaitu hukuman mati. Terkait kondisi kejiwaan tersangka Ibtu Juherdi mengatakan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh tersangka yang tidak pernah berubah-ubah menunjukkan kondisi yang sehat. Dan korban tidak mengakui jika pernah mendapat perawatan di RSJ namun ia mengakui pernah dilakukan rehabilitasi akibat narkoba. Sementara itu tersangka saat dimintai keterangan mengakui bahwa dirinya sudah merencanakan pembunuhan terhadap korban 2 hari sebelumnya, sebab ia merasa seperti dianak haramkan oleh orang tua korban dan selalu dimanfaatkan. Ia merasa diperbudak oleh keluarga korban, begitu juga dengan korban, dan ia merasa tidak dianggap anak oleh keluarga korban. Tersangka mengaku sudah menyimpan dendam dan sakit hati kepada keluarga korban sejak 3 bulan sebelum peristiwa itu terjadi. Untuk rekonstruksi ini ya, ini ada 30 adegan. Semuanya adegan-adegan itu disampaikan oleh tersangka dan para saksi dan tidak ada perubahan. Dan semuanya itu sudah digambarkan oleh tersangka dan para saksi. Semuanya membenarkan kejadian itu sesuai dengan adegan sebanyak 30 adegan rekonstruksi tersebut. Untuk hal ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ada sekitar 8 orang ya, termasuk juga ada saksi dari kedokteran ya, selaku puskes yang menangani pada saat kejadian tersebut. Adegan keberapa dan pelaku menghabisi korban Indan? Ya, adegan di sini yang pelaku menghabisi korban itu terdapat di adegan mulai dari 16 ya, 17 sampai dengan adegan ke-20. Ya, boleh dijelaskan kan berapa kali besetan yang dilakukan oleh pelaku? Ya, besetan dilakukan oleh pelaku itu ada sebanyak 3 kali ya, menggunakan golok itu sehingga dari besetan itu mengenai baik itu tangan si korban maupun kena di bagian bahu ya. Dan awalnya dia mengenakan ke bagian arah mulut. Untuk pasal yang dikenakan dan? Untuk pasal yang kita terapkan yaitu ke pasal 340 ya, yang paling tinggi, kemudian 38 karena yang hasil pemeriksaan kita ya bahwa tersangka ini memang sudah merencanakan sebelum melakukan pembunuhan tersebut sehingga ancamannya maksimalnya hukuman mati. Daripada kejiwaan tersangka ya sampai saat ini kami dari hasil pemeriksaan kami ya dari awal hingga sampai saat ini keterangan tersangka itu tidak ada yang berubah. Jadi artinya keterangan tersangka itu dia sampaikan dengan yang sebenarnya. Untuk kondisinya juga sampai saat ini sehat ya. Kalaupun ada bahasa di luar sana menyatakan kondisinya kejiwaan segala macam, namun dari keterangan tersangka pun dia tidak pernah dirawat di rumah sakit jiwa, namun pernah dilakukan perawatan di penanganan di narkoba. Jadi dia pernah direhab di narkoba. Ya, sampai saat ini kejiwaan daripada tersangka sehat ya, berdasarkan dari hasil pemeriksaan kita dari awal sampai saat ini keterangan tersangka tidak ada berubah dan masih konsisten seperti apa yang sudah disampaikan. Saya sakit hati karena seperti diperbudak oleh keluarga korban, begitu juga dengan korban.
Korban ini masih anak usia 6 tahun, kenapa dihabisi? Ya, karena yang saya bisa habisin anaknya. Anaknya. Ya, Ada rasa menyesal nggak? saya sangat menyesal. Menyesal. Biar apa perasaan kamu bisa ngabisin dia? Biar apa? Apa dapat kasih sayang apa gimana? Ya bisa seperti itu, Pak. Tujuannya? Ya, Selain kesal, apalagi? Mungkin ada hal-hal sakit yang hati, lain. Pak. Sakit hatinya dalam hal kenapa? apa? Dalam hal seperti dianak haramkan, Pak. Anak? Tidak dianggap anak. Udah berapa lama merencanakannya, Bu? Sudah 2 hari, Pak. Kamu sakit hati itu kepada korban itu sudah berapa lama? Sudah lama, Pak. Berapa lama? Itu? Sudah hampir 3 bulan, Pak. 3 bulan. Ya. Tapi sempat ada kamu mau melakukan itu dalam durasi 3 bulan itu? Nggak ada, Pak. Posisi kamu di keluarga itu sebagai apa? Sebagai ponakan, Pak. Keponakan dari ayah korban? Dari ibu korban. Dari ibu korban? Iya. Sudah lama berapa ngikut keluarga itu? Sudah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Ya. Kamu sakit hati, kan kalau tadi kan saya dengar sakit hati sama orang tuanya dengan karena perkataan dia, karena ngerasa diperbudak. Ya. Tapi sakit hatimu dengan anaknya itu apa gitu? Kan anaknya belum tahu apa-apa, masih 6 tahun kan? Ya. Ya itu apa sakit hatimu dengan anaknya itu sendiri? Ya karena dia nggak ngargain saya sebagai kakak. Sering ngelawan. Ya, anak Setiap kecil ngomong gitu. omongan dijawab terus. Kalau dengan orang tuanya sendiri tadi, selain dianggap apa anak diperbudak, ada lagi perkataan yang lain yang Nggak lebih ada. menyakitkan. Nggak ada. Nggak ada. Dari Lampung Barat, Echa Wahyudi, Kupas TV, melaporkan.